Halo Mr. Rasis, kembali lagi dengan saya, Vira Cendradara Wijaya. Hari ini kita akan mengupas tuntas kisah para selebriti yang tentunya bukan gosip, tapi fakta. Ya, sudah melihat hasil PK kemarin nih, proses peradilan soal PK-nya sangat fatal, ya kan? Dan juga akhirnya itu karena merasa banyak cemoohan atau fitnahan dari para netizen karena dia merasa kotak utama atau pelaku utamanya ditutup dan akhirnya kemarin dia berani untuk mengatakan sumpah. Kita proses hukumnya dulu nih Bang, gimana nih? Oke, selamat siang khususnya untuk media, untuk Rasis. Assalamualaikum. Hari demi hari, waktu ya, minggu, bulan dan tahun ini akan dilalui terkait mengenai kasus Vina, ya, yang mana memang semakin lama semakin baik untuk prosesnya, ya. Inilah adalah pengetahuan hukum untuk masyarakat netizen. Saat ini terkait mengenai PK Saka apa namanya itu? Sakatata. Jadi khususnya saya pribadi sebagai praktisi hukum mengucapkan untuk Sakatata, semoga ya apa yang diupayakan oleh kuasa hukum untuk rekan-rekan kita di sana maksimal dan berjalan dengan baik, karena ini melakukan untuk kepentingan Sakatata dan lain-lain seperti itu. Ke depan dan narapidana yang masih menjalankan, tapi proses hukumnya udah benar ya Bang, dalam tanda kutip PK dari Sakatata untuk bisa titik jelas titik terang dalam kasus ini. Tentu ini sudah tepat dan benar, ya. Artinya mengajarkan kita kepada netizen, kepada seluruh warga negara Indonesia, inilah proses yang baik. Karena begini, karena hanya setiap netizen pasti berpikir apakah memang PK ini dengan novum baru atau bukti-bukti baru bisa dianggap novum ini atau bukti-bukti ini sesuai dengan keinginan hukum gitu. Ya, kalau hanya bentuknya analisa saja, ya kan, aku rasa kan itu bukan novum. Ya, novum ini terkait mengenai persoalan-persoalan yang lama itu. Seperti itu. Mudah-mudahan semua maksimal. Saya tidak terlampau jauh ya sampai ke sana, karena ini adalah hal yang memang harus dijalani, dilakukan. Ya, bukan kita melihat dari jauh saja gitu. Bukan mungkin ya, tim pengacara dari Saka punya mekanisme ataupun langkah-langkah hukum yang memang sangat luar biasa seperti itu. Langkah-langkah yang tepat, tapi dalam kesaksian kemarin ada yang namanya salah satu saksi, dia kan menceritakan apa yang terjadi saat BAP awal di 2006. Dalam BAP itu ada siksaan, terutama dikasih minum air kencing dan digebukin. Abang sebagai praktisi hukum gimana Bang melihat hukum sekarang Bang dengan proses BAP yang sangat tidak kemanusiaan, ya. Saya tidak kemanusiaan. Kalaupun ada seperti itu oknum dari polisi tersebut, tentu itu kalau memang bisa diproses, itu kemanusiaan, udah tidak ada kemanusiaan seperti itu gitu. Karena memang hukum kita walaupun kuda gigit roti sampai besi, ya kan, menurut saya bukan itu persoalannya. Persoalannya sebagai pelindung masyarakat, kepolisian harus melakukan sebagai pengayom masyarakat seperti itu. Jadi hal seperti itu menurut saya tidak pantas. Kalau memang ada ya, namun hal-hal itu tidak berbicara tentang novum terkait mengenai Sakatata. Itu kan perbuatan oknum gitu. Oknum kepolisian melakukan itu, tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan terkait mengenai novum perkara Sakatata. Akhirnya narapidana 7 orang menjalani itu kan ada dalam tadi ada penekanan saat BAP untuk bilang bahwa lo harus begini, ini harus begini. Gimana Bang? Saja. Ya, sah-sah saja, tapi tidak melakukan dengan fisik gitu. Sah-sah saja dalam arti melakukan pertanyaan-pertanyaannya
Ya kan seperti itu. Karena kenapa? Pada saat orang melakukan kesalahan kan banyak cara. Oke. Saya contohkan salah satu media sini ada Pak RW sebagai Pak RW lah, ya. Tiba-tiba di warganya diduga ada seseorang masuk ke rumah itu dan mengambil. Pak RW dengan masyarakat ambil ditangkap, ini maling pertanyaannya. Untuk Pak RW apa yang dilakukan? Pasti kan harus diinterogasi juga orang itu. Ditanyakan juga dengan cara apa? Memaksa, asal jangan memukul gitu. Kamu bagaimana gitu. Tapi Kepolisian Republik Indonesia punya cara sendiri, kan sudah dididik bagaimana memeriksanya, bertanyanya, ya kan? Gunakanlah bahasa-bahasa yang luar biasa, yang baik, yang beretika. Kalaupun tidak beretika sesuai dengan rule hukum yang baik sebagai penyidik, seperti itu. Bicara memeriksa vakum dalam tanda kutip pemeriksaan, tapi kan dari konsep awalnya juga pemeriksaan itu kan dipegang sama Kanit Resim khusus narkoba, Bang. Harusnya dia Kanit Resim kriminal, gimana, Bang? Saya tidak terlampau jauh terkait mengenai itu. Oke. Ya kan, karena mungkin tadi menurut ada yang disampaikan karena memang bapak dari almarhum seorang dinasnya di narkoba, ya artinya kan bisa saja dia tidak memeriksa, hanya menanyakan. Tadi kan udah saya kasih contoh, andaikan bapak seorang RW di warga bapak ada tindak pidana di dalamnya, pasti kan tidak harus bapak bawa langsung sana, ditanya dulu Pak gitu. Jadi kadang-kadang juga setiap orang yang berbuat salah banyak sekali hal-hal bagaimana dia untuk berusaha berbohong gitu. Ya, jadi terkait mengenai 2016, oke, diangkat kembali. Saya setuju. Ya, karena PK awal saja pun sudah ada ya hal-hal yang terbaik dilihatnya. Mudah-mudahan lah. Ya, andaikan memang terus terang ya, kalau memang ini persoalan perkara 2016 ini tidak benar, ya, harapan ini diungkap semuanya seperti itu. Akhirnya kan cerita perjalanan itu kemudian yang akhirnya dicari-cari, ya kan, topik utama kan ada banyak berkomentar soal dia yang menangkap, dan akhirnya dia keluar mengasih statement untuk berani sumpah pocong bahwa anaknya meninggal, dan proses ini dia cuma hanya sebagai yang nangkap awal 15 menit, dia tidak melakukan penyidikan. Gimana, Pak? Ya. Ini terkait sumpah pocong, saya nggak ngerti sumpah pocong itu karena saya praktisi hukum gitu. Tapi yang pernah saya dengar, satu budaya yang ada di Indonesia, ya satu budaya ini ada sumpah pocong sah-sah saja. Tapi sebagai Ibtu ya, Ibtu Rudiana, menurut saya ya jangan menyampaikan sumpah pocong lah. Ya kan dia kan sebagai pelaku dalam arti dia seorang polisi gitu, memahami tentang hukum. Ya, kalau bisa jangan bicara atau menyampaikan pendapat tentang sumpah pocong. Kok jadi membias gitu. Itu menurut saya. Bicara membias, apa ini untuk mengalibi bahwa dia benar-benar anak yang benar emang meninggal, tapi dalam proses kasus BAP-nya dia tidak terlibat, apa gimana? Membias begini artinya, kok jadi hal persoalan hukum jadi persoalan budaya ya terkait sumpah pocong itu. Ya kan terkait mengenai hal dia anaknya sudah meninggal namun tidak. Sekarang manfaatnya apa sih tujuan daripada Rudiana melakukan itu? Gitu. Itu perlu. Masa anaknya meninggal dianggap tidak ada. Tapi kalau sudah meninggal pasti kan masyarakat tahu. Ya kan hari kemarin 2016 dia tidak bisa bicara, mungkin masyarakatnya. Mungkin setelah ini diungkap pasti ada bahkan bicara. Ya tetangga, masyarakat, saudara, oh almarhum anaknya Pak Ibtu ini tidak meninggal, bisa saja seperti itu akan terjadi. Tapi apa tujuan dan manfaatnya seperti itu? Dan juga ingin 8 orang ini tertangkap. Apa manfaatnya gitu? Untuk Ibtu tersebut gitu. Coba kita sekarang sama-sama ya ikuti proses hukum ini ya. Proses hukum berjalan dengan baik dan ini sudah ada langkah-langkah hukum untuk Saka. Itu kita ikutkan. Mudah-mudahan ini terbuka semuanya. Kalau terbuka ini semuanya pasti untuk ketujuhnya akan terbuka nanti semuanya. Seperti itu. Bang, lagi ada saksi 2 orang wanita
ya kan, menyatakan bahwa saat sebelum kejadian yang meninggal Vina, memang dia dalam keadaan dapat dalam tanda kutip cewek, apa sih namanya, kendaraan atau mutasi ya kan. Makanya saat kejadian itu kan dia bilang ada bercak darah, ada apa disebutnya pemerkosaan. Tapi pada awalnya memang sebelum kejadian di malam minggu itu dia telepon bahwa dia membersihkan sperma atau darah kotoran seorang Vina. Gimana Bang? Itu menekankan bahwa kasus ini terang menderang Bang, bahwa ini dibilang kasus kejanggalan dan topiknya katanya dibilang ini kecelakaan tunggal Bang. Gimana Bang? Kalau saksi-saksi itu mohon maaf ya, saya tidak terlampau ikut jauh ya kan ke dalam, karena bukan ya, kalau menurut saya kalau itu novum baru ya nanti akan hakim dan jaksa akan bisa membuktikan hal itu. Pertanyaannya, apakah memang perempuan itu sebagai saksi dia mengetahui ataupun pada saat kejadian saat 2016? Kan seperti itu. Itu loh yang perlu ya kalau menganalisa hal setelah kejadian itu kan udah berbeda, ya kan? Gitu. Itu analisa semuanya. Nanti hakim yang menentukan. Yang terpenting bagi saya di dalam bukti baru itu bukan menganalisa, ya kan? Bukti-bukti baru ya dapat bukti-bukti baru. Kalau bukti-bukti baru bukan menganalisa, ya kan? Menganalisa tentang hukum, menganalisa terkait masalah itu, bukan itu kalau menurut saya, ya kan seperti itu. Seperti itu. Sidang kesaksian salah satu yang merasa diseksa, dikasih minum air kencing, dipukulin, akhirnya kuasa hukumnya Farhad Abbas mengeluarkan air mata. Abang pernah mengalami nggak dalam posisi saksi yang polos dan menceritakan kejamnya saat BAP Bang? Gimana melihat? Ya kalau kita sebagai praktisi hukum atau masyarakat banyak atau netizen, pasti kalau diberikan angan-angan pemikiran itu pastilah kita akan sedih. Menangis itu kan bukan harus diteteskan air mata, ya kan? Ada menangis di hati, perasaan, ya ada spontanitas, dasar ya si ini begitu, ya kan? Dasar oknum polisi begini begitu, ya kan? Dasar oknum polisi kejam, ini ya bisa. Jadi bermacam-macam, ya kan? Bagaimana kita bisa merasakan seperti itu? Kalau masalah air mata ya itu tergantung orang masing-masing, ya kan? Yang terpenting fakta dan buktinya. Bukan air mata itu akan menentukan bahwa itu akan dikabulkan, seperti itu. Hakim sendiri mengucapkan sebelum sidang berakhir, dia mengucapkan kata menisap dalam kesaksian itu. Gimana Bang melihat seorang hakim mengucapkan kata itu? Mengisap apa maksudnya? Menisap akan terjadi sama nanti di akhirat Bang. Menurut itu wewenang hakim, ya kan, apapun mau dilakukan itulah yang disampaikan bahwa hakim mempunyai hati nurani. Ya, kalau dia bisa menangis ya menangis. Tapi di sini kan bukan menangis ya dilihat. Hakim akan menentukan dengan fakta-fakta tersebut. Ya kan? Hidup ini banyak cara, hidup ini banyak sinetron gitu. Jadi jangan acara dan sinetron itu menjadi satu keputusan akan merugikan keputusan yang sudah lama gitu. Ya, jadi novum itu digunakan dengan baik. Mudah-mudahan hakim dapat memutus dengan bijak. Mudah-mudahan jaksa pun bisa melihat sisinya. Ya kalau memang terlihat sisi memang ini ada satu kebenaran, janganlah terlampau dipaksakan. Seperti itu aja ya menurut saya. Harapan Abang untuk titik terang kejelasan siapa DPO dan siapa pelaku dan dituduhan yang harus disampaikan DPO pelaku dengan itu, kalau memang salah katakan salah dalam arti buktikan kesalahan itu. Ini negara hukum, bukannya hanya menyampaikan, menjabarkan, lakukan dengan bukti. Ya saya yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk semuanya, dan juga khusus untuk 8 yang sudah ditahan semuanya, menjalankan sabar, tabah, pasti ya. Para apa yang saya bilang ya, para semeluruhnya pakar-pakar hukum semua sebagai praktisi hukum akan membela kalian kalau memang itu benar, seperti itu. Dapatkan berita terupdate, like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap gratis.
Rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Raffi's More Artis dan Selebritis. Bukan gosip. Tapi fakta.